Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham, NIM 18201 00339, ruang PAI 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari metode PAI Camp, yaitu metode setiap peserta didik sebagai guru ataupun setiap siswa sebagai guru. Adapun cara menetapkan metode ini ialah seorang guru atau kita sebagai guru membuat suatu teks dan membagikannya kepada siswa, baik itu teks berupa kertas ataupun yang lainnya, dan membagikannya kepada siswa yang kita ajarkan ataupun peserta didik. Dan pertama-tama kita menampakkan kepada mereka adalah media pembelajaran. Contohnya pembelajaran masalah najis. Di poster ini adalah poster menjelaskan tentang najis dan pembagiannya. Adapun najis ialah sesuatu yang dapat mencegah, adalah salah satu yang dapat mencegah sahnya sholat. Itulah najis. Adalah poster tentang najis dan pembagiannya. Pembagian najis di sini ada tiga. Yang pertama najis berat, yang kedua najis pertengahan, yang ketiga najis ringan. Jadi najis yang paling rendah, najis ringan. Tapi sementara yang paling berat najis berat. Dan selanjutnya kita membagikan teksnya ataupun poster-poster ataupun kertas-kertas itu kepada murid. Yang pertama kita berikan kertas yang bertuliskan najis berat, ini contohnya. Kita bagikan, tapi sebelum membagikan kita gulung terlebih dahulu. Kemudian kertas yang bertuliskan najis pertengahan kita bagikan, sebelum kita gulung terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kertas yang bertuliskan najis ringan, kita bagikan. Setelah itu kita bertanya kepada murid siapa yang mendapat kertas yang bertuliskan najis berat. Kertas ini. Kemudian kita mempersilakan kepada murid itu untuk menjawabnya, untuk memberi pertanyaan, supaya kita jelaskan pertanyaan. Salah satu ataupun ibaratnya 5 orang yang menerima kertas itu, maka salah satu dari mereka kita persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Setelah mereka bertanya, ibaratnya pertanyaan mereka tentang ataupun maksud, makna atau apa yang dimaksud dengan najis ringan, najis berat. Apa yang dimaksud dengan najis berat atau najis mukhallazah. Najis berat ialah najis berat, ialah najis anjing dan babi dan segala sesuatu yang ada padanya. Termasuk dia kotoran anjing dan babi, kemudian jilatannya, air ludahnya juga termasuk, dan kulitnya juga termasuk. Itu. Dan kita jelaskan itu contoh-contoh menjelaskannya. Dan cara mensucikannya ialah kita siapkan air sebanyak 7 wadah. 1 berisi air yang bercampur tanah, dan 6 lagi berisi air bersih, air yang suci lagi mensucikan, ataupun air mutlak. Pertama-tama kita cuci dengan air yang bercampur tanah. Selanjutnya dengan air yang 6, sebanyak 6 kali, sebanyak 6 wadah.
Kemudian jika ada lagi yang bertanya, ibaratnya pertanyaannya tentang penjelasannya, maka di sini kita jelaskan. Najis berat, jika kamu hendak ke masjid, tiba-tiba di pertengahan jalan dijilat oleh anjing dan babi, ataupun dijilat anjing, maka apa yang kita lakukan? Apa langkah yang dilakukan? Ialah itu membasuh dengan 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Karena termasuk anjing. Karena anjing tersebut termasuk najis berat. Karena anjing dan babi itu najis berat. Atau ada anjing yang melahirkan anak kambing, contohnya, jika itu terjadi, maka anak kambing tersebut itu adalah najis berat karena terlahir dari anjing, sementara anjing najis berat. Jika ada lagi yang bertanya, yang mana pertanyaannya adalah, jika kita pergi ke rumah tetangga, tahu-tahu terkena kotoran anjing, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ialah dengan menyiapkan air 7 wadah. Salah satu berisi air satu bercampur tanah, dan 6 lagi air yang mutlak ataupun air yang suci lagi mensucikan. Itu najis berat. Dan kategori najis berat itu adalah 2. Dan hewan yang termasuk najis berat itu cuma 2, yaitu anjing dan babi. Nah, jika kotoran anjing dan babi, kotoran, jilatan, dan segala sesuatu yang ada padanya itu najis berat. Sekalipun kulitnya itu juga termasuk najis berat. Oke, selanjutnya kita sebagai guru bertanya, siapa yang mendapat teks kertas yang bertuliskan najis pertengahan? Nah, kemudian mereka mengangkat tangan dan kita suruh mereka bertanya tentang seputar najis pertengahan. Artinya yang bertanya dan yang lain juga mendengarkan. Di sini kita menjelaskan najis pertengahan, seperti poster yang sepegang ini. Najis pertengahan adalah najis kotoran hewan maupun manusia selain anjing, kotoran manusia dan hewan-hewan selain anjing dan babi. Contohnya kotoran tikus, kotoran kucing, kotoran manusia, kotoran kambing, kotoran kerbau, itu najis pertengahan. Ya, itu najis pertengahan. Dan jika kita hendak ke masjid ataupun berkunjung ke rumah tetangga ataupun duduk di taman, tiba-tiba pakaian kita terkena kotoran burung, maka itu pakaian kita terkena najis ringan. Dan cara mensucikannya ataupun cara mensucikan najis ringan ialah dibasuh sampai bersih, sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Artinya baunya sudah hilang dan bentuknya sudah hilang, ataupun warnanya dan rasanya sudah tidak ada lagi. Gitu. Yang selanjutnya, jika kita terinjak kotoran manusia ketika hendak pergi, maka kaki kita terkena najis pertengahan. Dan cara mensucikannya ialah dengan membasuhnya sampai bersih, sampai hilang yang 3 itu. Kemudian kita terkena air kencing bayi perempuan, itu najis pertengahan, sekalipun umurnya kurang dari 2 tahun. Karena yang termasuk najis ringan itu bayi laki-laki. Oke. Dan cara mensucikannya dicuci sampai bersih. Sekalipun bayi perempuan itu tidak makan apa-apa dan umurnya kurang dari 2 tahun, tetap dikategorikan najis ringan, sebagaimana kata ulama ahli fikih tentang hal ini. Bahwasanya para majelis ulama mengatakan perempuan itu najis ringan adalah
air kencing perempuan, bayi perempuan itu adalah najis ringan sekalipun belum makan apa-apa. Dan kita berikan dan kita persilakan mereka untuk bertanya yang tidak mengerti, yaitu ibaratnya mereka bertanya tentang perkara jika mereka terkena kencing tikus, dan kita jawab, yaitu cara kencing tikus itu termasuk najis pertengahan, dan cara mensucikannya agar bersih yaitu dicuci sampai bersih, sebagaimana mencuci pakaian sampai bersih ya. Karena itu termasuk najis ringan. Pokoknya seluruh hewan kotorannya, kencingnya selain anjing dan babi itu najis pertengahan, seluruh hewan, kecuali seluruh hewan selain anjing dan babi itu najis pertengahan. Baik, selanjutnya adalah najis ringan. Kita bertanya, kemudian siswa sudah bertanya dan menunjukkan poster najis ringan, maka kita dan mempersilahkan mereka bertanya dan kita menjelaskan. Seperti biasa, kita seperti yang tadi, kita mempersilahkan mereka bertanya dan kita menjawab sebagai guru kita menjawab. Baik, kita jelaskan ini najis ringan. Selanjutnya adalah tentang najis ringan. Najis ringan, yang mana najis ringan ini ialah air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum mencukupi 2 tahun dan belum makan apa-apa. Jika bayi tersebut umurnya belum sampai 2 tahun, contoh berumur 7 bulan, namun belum sudah makan makanan bayi, maka itu bukan lagi najis ringan, namun najis pertengahan. Dan cara mensucikan najis ringan, mensucikannya ialah cukup memercikkan air. Cukup memercikkan air padanya, pada benda yang terkena tersebut. Jika kita hendak mengerjakan ibadah seperti sholat, tiba-tiba baju kita dikencingi oleh bayi, dan bayi tersebut masih berumur 8 bulan dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka tidak termasuk najis pertengahan, namun najis ringan. Dan cara mensucikannya, pakaian yang terkena cukup memercikkan dengan air. Namun jika dikencingi bayi perempuan, sekalipun umurnya belum sampai 2 tahun, namun bayi perempuan, maka najis pertengahan, maka wajib dibasuh. Itulah bayi laki-laki. Ibaratnya kita hendak mengerjakan sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba kita gendong bayi laki-laki, tahu-tahu kita kena kencingi, maka kita lihat apakah bayi tersebut umurnya berapa. Contoh umurnya belum mencukupi 2 tahun namun sudah makan makanan bayi, maka itu najis pertengahan. Jika bayi tersebut bayi laki-laki, umurnya belum sampai 2 tahun ataupun masih 11 bulan lah dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka cukup dipercikkan dengan air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.